Pekan ini, kabar pekan ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih bersama kami pagi hari ini. Tentu masih di program Kabar Persada Akhir Pekan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan hadirkan segmen berikutnya untuk Anda. Ini berkaitan dengan bagaimana kabar relawan Indonesia yang berada di Palestina atau warga Palestina terkini gitu ya, rekan Arya. Perkembangan kondisi saat ini begitu ya. Di Palestina seperti apa? Nah, pendengar dimanapun Anda berada, saudaraku dan juga 10 radio jaringan, kabar duka tentu masih kita dengar dan rasakan dari relawan Indonesia di Palestina dan juga warga Palestina di pekan ini gitu ya. Nah, untuk mengetahui informasi tersebut saat ini kami sudah terhubung dengan Dr. Sarbini Abdul Murad. Beliau adalah Ketua Presidium Mercy. Dengan tema kabar relawan Indonesia dan warga Palestina terkini, apa yang bisa kita lakukan untuk Palestina? Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya kita rangkum dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini, kabar pekan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Sarbini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabar baik dan sehat, Dok? Alhamdulillah kabar baik. Nah, saat ini posisi berada di mana ini, Dokter? Lagi di Bekasi nih. Di Bekasi. Oh ya, di Bekasi dimanapun berada bisa menginformasikan ini dokter ya tentang relawan kita yang berada di Palestina ini. Dokter, terkait dengan relawan Indonesia dan juga warga Palestina ini, dokter, bagaimana kondisi mereka di pekan ini, dokter? Bisa disampaikan ke pendengar dan juga pemirsa YouTube semua ini, dokter. Ya, terima kasih Mas Miftah. Ya. Bahwa relawan Mercy 3 orang, yaitu saudara Reza, Farid, dan Fikri pada hari ini belum bisa kita kontak. Jaringan dan listrik di sana tidak tersedia, maka ini ada kendala untuk kita bisa tapi kita juga mencari informasi tentang keberadaan mereka. Alhamdulillah dari informasi yang kita dapatkan bahwa 3 relawan kita ini dalam keadaan sehat dan sekarang mereka lagi tinggal di rumah sakit Indonesia dengan melaksanakan tugas-tugas bagaimana seorang relawan yang menjadi tugas mulia di saat kondisi situasi yang sangat berbahaya, sangat membutuhkan uluran tangan, bantuan dari ketiga relawan kita ini. Sebetulnya berapa jumlah relawan dari Mercy dari Indonesia yang masih bertahan di sana, Dok? Dan posisinya ataupun mereka relawannya itu di sana posisinya apa ini, dokter? Kalau tadi sudah saya sampaikan itu ada 3 orang relawan kita. Mereka 3 orang dan mereka sekarang bermukim atau tinggal di rumah sakit karena memang rumah sakit merupakan tempat yang aman tanda petik ya dari gangguan Israel ya. Tapi walaupun kaitannya tidak seperti itu. Dari perkembangan laporan terkini seperti apa, Dr. Sarbini, bisa disampaikan sekilas? Ya, walaupun dari relawan kita tidak mendapatkan informasi yang update terhadap situasi kondisi rumah sakit Indonesia, tapi dari saluran kami mendapatkan informasi terkini terhadap rumah sakit Indonesia dan warga Gaza Utara khususnya. Bahwa ini kondisi yang sangat sulit sekali yang mereka rasakan, terutama rumah sakit Indonesia. Dan kemarin itu manajemen rumah sakit telah mengatakan bahwa rumah sakit ini tidak beroperasi lagi karena memang situasi tidak memungkinkan rumah sakit ini beroperasi. Jadi banyak teman-teman wartawan itu yang mencoba menghubungi kami untuk mencari penjelasan lebih detail apa maksud yang dikatakan oleh manajemen rumah sakit Indonesia tidak beroperasi lagi sekarang ini. Oh, berarti ini posisi saat ini rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza ini tidak beroperasi gitu ya? Bisa diinformasikan tadi begitu ya? Iya. Karena memang beberapa waktu lalu juga termasuk sebagian dari rumah sakit Indonesia juga kena bom juga gitu ya?
Memang rumah sakit Indonesia ini kan letaknya di utara dan rumah sakit kita ini kan tempat tumpuan warga Gaza Utara dan sekitarnya itu memang menjadi perlindungan sekitar rumah sakit karena mereka rumah sakit adalah salah satu tempat yang aman dan kondisi. Realitanya mereka juga mendapat gangguan teror yang selalu dilakukan Israel terutama pada malam hari. Ada juga terdapat korban-korban yang mereka tuh mau tidak mau walaupun rumah sakit Indonesia sudah tidak bisa tidak maksimal fungsinya, tapi juga masih membawa korban-korban itu ke rumah sakit. Itu kan tidak ada pilihan bagi warga yang mendapatkan korban itu tidak membawa ke rumah sakit, walaupun manajemen rumah sakit telah mengatakan bahwa rumah sakit sudah tidak operasional lagi, tapi realitanya tidak bisa dibantah bahwa warga Gaza Utara masih sangat membutuhkan pelayanan daripada rumah sakit walaupun kondisinya mengatakan sebaliknya. Tapi memang ini ya kondisi rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza ini posisinya memang sudah rubuh gitu, semua bangunan atau sebagian atau bagaimana ini dokter kondisinya? Memang serangannya tidak langsung ke bangunan utamanya ya, tapi memang serangan di sekitar rumah sakit. Ada getaran-getaran yang dahsyat dari serangan misil ini yang mengatakan bangunan-bangunan bagian dalam itu yang rubuh ya, pakai plafon, listrik pada jatuhan, kaca-kaca pada pecah, tapi tidak pada main baltingnya gitu. Sementara informasinya bagaimana dokter? Apakah di sana selain rumah sakit Indonesia ada berapa yang masih beroperasi rumah sakit? Dokter? Rumah sakit ya. Sebenarnya rumah sakit di Gaza itu semua tidak operasional lagi nih Mas Ali. Jadi udah down ya, udah kolaps. Jadi tapi kenapa masih ada juga warga? Ya tadi itu warga ada pilihan lagi. Ya terserah, mungkin rumah sakit lah kalau ditangani atau tidak itu urusan nomor 2. Mungkin mereka tuh datang berbondong-bondong ke rumah sakit. Nah ada 2 tujuan. Yang pertama memang ada yang luka, ada korban yang memang dibawa ke rumah sakit walaupun di sana tuh tidak diapa-apain. Yang kedua memang warga yang mencari perlindungan sehingga dulu Gaza itu membudak warga untuk mencari perlindungan. Tidak hanya di rumah sakit Indonesia tapi rumah sakit yang lain baik di selatan maupun di utara. Juga kondisi yang sama berarti gitu ya? Ya. Kemudian dalam kondisi seperti itu dokter ya, saya bisa membayangkan banyak kendala, artinya keluar aja kita mempertaruhkan nyawa kita ya. Bagaimana support obat-obatan baik itu rumah sakit Indonesia ataupun yang lainnya, support obat-obatan medisnya seperti apa itu dok? Ya support lagi udah sama sekali sudah ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Mereka udah bisa operasional kan. Jadi memang udah ada lagi bantuan kan memang di-cut sama Israel tidak ada. Oh semuanya memang di-cut ya. Nah kemudian kalau misalkan ada korban yang memang harus butuh perawatan, bagaimana yang dilakukan di sana ini dokter? Ya seadanya aja Mas Ali. Jadi nggak bisa dilakukan layanan medis ya kan memang sepertinya memang dikondisikan seperti itu memang. Kalau obat-obatan nggak ada, instrumen bedah nggak ada, atau yang berkaitan sama medis nggak ada, dokter mau lakukan apa gitu kan? Berarti posisi sekarang tidak bisa masuk dan tidak bisa keluar begitu kah dokter? Ya kalau masuk orang luar memang susah untuk orang ya, tapi kalau barang itu sekarang itu udah mulai masuk, tapi tidak untuk obat-obatan ya. Karena obat-obatan ini agak susah, apalagi ke utara dia agak sulit kan, karena memang bantuan kali luasa dalam distribusinya. Kalau memang ada jejak manusia yang lama atau memang ada gencatan senjata, tapi ini kan belum ada gencatan senjata dan jejak kemanusiaannya pun sesuai dengan selera Israel kan, berapa lama itu sesuai dengan dia. Tapi kan tidak bisa menjangkau seluruh rumah sakit atau seluruh warga yang membutuhkan bantuan. Makanya bantuan-bantuan ini pada antri itu di Rafah. Jadi masuknya tuh nggak terlalu banyak ya, dibatasi masuknya. Jadi dengan terbatasnya bantuan-bantuan ini maka rumah sakit yang memang membutuhkan yang berkaitan sama rumah sakit ini tidak dipenuhi. Ya, berarti memang sebenarnya kalau bantuan
terhenti di ini ya, bisa dikatakan pintu gerbangnya begitu atau bagaimana berarti? Ya memang kan itu kan harus ada clearance dari Israel kan, kalau Israel itu ya masuk, kalau nggak dihajar oleh Israel. Oh gitu ya. Jadi karena pada antri, walaupun PBB sebenarnya Dewan Keamanan sudah mengatakan bahwa setiap hari itu bisa masuk 100 truk ya. Tapi realitanya nggak seperti itu. Kalau saya bilang tidak boleh gitu. Jadi nggak ada negara yang bisa menahan tangan Israel untuk tidak menghambat atau menghajar bantuan ini. Sebetulnya mungkin bisa digambarkan dokter ya, kita kan sama sekali tidak paham ya, akses masuk ke Palestina itu melewati Israel atau negara mana, seperti relawan kita yang ada mau ke Palestina ini, mungkin termasuk gitu. Barangnya ini juga apakah memang bagaimana ini aksesnya hingga ada di-cut sama Israel di pintunya ini? Kan untuk masuk dari Israel ada dua ke Gaza ya, dua pintu Mas, satu di selatan di sebelah utara atau RS Israel. Saya pasti praktis sekarang nggak bisa ya. Tapi apa dari Mesir. Mesir ya. Jadi Mesir pun nggak bisa leluasa membuka pintu Rafah atau pintu perbatasan ini. Kalau memang Israel tidak memberikan lampu hijau, Mas. Jadi memang ada connecting antara Mesir sama Israel. Nah, itu sebabnya. Jadi sekarang ini kan masyarakat menjadi minus semua kan, makanannya minus, minuman minus, obatnya minus, apalagi sekarang mau masuk musim dingin kan, membutuhkan selimut, baju tebal dan sebagainya, bayi-bayi itu bagaimana? Dan banyak proses manusia yang lain yang belum bisa tertangani kalau bantuan tidak leluasa masuk. Belum lagi misalnya drone, kemudian serangan Israel yang menyasar tempat-tempat yang memang yang seharusnya tidak boleh diserang tapi diserang kan. Jadi semua sangat komplikatif Mas persoalan yang masyarakat Gaza hari ini. Itu termasuk ini ya, bahan-bahan makan juga termasuk sulit masuk juga ini Pak? Ya semua ya, apalagi obat-obatan tadi. Kalau masuk makan yang kita lihat di berita itu masuk, tapi itu kan hanya sekitar Gaza Selatan kan yang bisa distribusi. Tapi kalau ke tengah, ke utara ini kan agak susah memang karena banyak bangunan yang hancur sehingga menghambat distribusi ini kan, jam atau waktunya pun dibatasi sehingga nggak bisa lama-lama. Jadi ini ya ada kendala. Kecuali memang ada gejala nyata 5 hari misalkan. Nah, ini sapi bisa bekerja lebih leluasa untuk bisa mendistribusikan makanan-makanan bantuan internasional terhadap warga Gaza yang membutuhkan, apakah itu food ya, apakah itu minuman atau obat-obatan atau selimut dan lain sebagainya. Ya ini yang belum ada lampu hijau dari ya. Jadi sebenarnya ini kendala yang menurut kami sangat serius sekali Mas. Jadi bukan hanya rumah sakit, jadi semua aspek sosial ekonomi atau sosial kesehatan semua itu masalah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa yang mungkin bisa dilakukan begitu ya? Karena kan mungkin dari berbagai khususnya mungkin saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini kan juga banyak menyalurkan bantuan dan sebagainya. Nah ini terus apa yang mungkin bisa dilakukan ini dokter? Padahal di sana pun juga sulit masuk begitu. Nah ini bagaimana nih? Enggak, sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan upaya-upaya dengan mengirimkan beberapa poster ya untuk bantuan tawar dan langsung menuju El Haris. El Haris itu salah satu lapangan udara Mesir yang sangat dekat dengan Rafah. Jadi saya dengar ada beberapa teman-teman yang sudah masuk ke Gaza. Tapi masalahnya bukan di situ, Mas. Masuknya itu sekarang udah boleh masuk ya. Jadi soalnya distribusinya ini kan jadi masalah. Kalau di solar, saya contoh saya rumah sakit ini mau dioperasionalkan kalau nggak ada solar untuk menghidupkan generator listrik, ini kan masalah baru kan. Jadi memang saya membatasi ini mana yang boleh, mana yang enggak. Jadi kalau solar itu ini memang hal yang sangat dilarang oleh Israel karena Israel mencurigakan hal yang macam-macam mencurigai dia. Padahal rumah sakit saya membutuhkan solar pada hari ini. Jadi solar nggak ada kan ICU nggak bisa hidup dengan listrik. Kemudian perlu kamar operasi dan yang lain-lain. Ya. Baik dokter, kita ingin tahu juga bagaimana pengalaman dokter respon masyarakat Palestina terhadap Rumah Sakit Indonesia di Palestina selama ini dokter. Ya pasti responnya positif ya. Positif, Karena untuk kita ketahui bersama bahwa
rumah sakit Indonesia ini adalah rumah sakit kedua terbesar di Gaza. Kedua terbesar ya. Dan lengkapnya paling lengkap sama kayak rumah sakit Ashifa. Jadi kira-kira gini, kalau rumah sakit Ashifa itu yang paling terkenal di Gaza itu Ashifa itu kayak kita Ito lah, kalau Ito. Tapi rumah sakit Indonesia kayak Fatmawati. Nah, jadi rumah sakit ini benar-benar rumah sakit andalannya warga Gaza Utara yang sekitar 400-500 warga itu terkumpul di rumah sakit ini. Walaupun banyak rumah sakit yang lain, tapi rumah sakit Indonesia ini dari bentuknya cukup ikonik ya. Ada dokter-dokter yang luar biasa. Kemudian peralatan alat bantu kayak radiologi dan macam sangat-sangat lengkap ya. Kemudian letaknya pun sangat strategis dan ini jalan raya Salahuddin. Jadi rumah sakit ini benar-benar rumah sakit yang ini jadi kebanggaan kita bersama lah. Maka tidak heran rumah sakit ini disorot oleh dunia ya dalam konteks positif ya. Maka rakyat Indonesia merasa tergerak karena ini bantuannya adalah bukan dari Mercy, bukan dari siapa-siapa, dari dulu rakyat Indonesia. Rumah sakit Indonesia ini mendapatkan gangguan ya dari Israel, maka respon yang begitu keras yang diberikan oleh rakyat Indonesia terhadap perilaku atau sikap-sikap atau aksi yang dilakukan oleh Israel. Jadi sekali lagi rumah sakit ini sangat membantu masyarakat Gaza baik dalam keadaan normal maupun keadaan seperti ini. Ya. Baik. Kemudian ini dokter yang apa yang mungkin bisa disampaikan dokter kepada masyarakat khususnya di 11 radio jaringan yang mendengar atau yang melihat tayangan ini, dokter, apa yang pengen dipesankan begitu? Yang pertama adalah jangan pernah lupa mendoakan saudara kita di Gaza. Doakan silah kaum muslimin. Jadi ini paling utama doa ya. Dalam waktu yang mustajab dan berdoa. Jadi tidak boleh mengecilkan makna sebuah doa. Jadi ini harus kita sampaikan secara bersama. Dengan kita berdoa kepada warga Gaza atau Palestina, maka secara tidak langsung kita juga empati dan secara kebatinan kita bisa dekat sama mereka. Dan yang kedua, kita bisa bantu dengan apapun ya, apakah itu uang atau apa, dan kita bisa bantu kita salurkan dengan lembaga-lembaga yang kredibel ya, sehingga manfaat ini bisa nyampe warga Gaza dan ini bisa bermanfaat. Karena bagaimanapun juga ini adalah fardu kifayah bagi kita, bukan fardu ain bagi kita semua membantu. Nah, jadi itu, dan mungkin ada yang ketiga, dan kita juga bisa melawan dalam petik itu buzzer-buzzer yang membela Israel, membabi buta dan mengetahui akar masalah yang jelas terhadap Israel. Ini harus juga kita lawan sehingga persepsi publik kita itu menjadi lurus, jadi proporsional melihat persoalan Palestina. Jadi dalam ini adalah melihat persoalan kemanusiaan. Sebagian kita masih keberatan dengan masalah keimanan ya, bahwa harus kita ketahui bersama persoalan Palestina sekarang harus kita lihat sisi insaniyah, sisi kemanusiaan yang pada hari ini memang membutuhkan uluran tangan kita, uluran pikiran kita, dan ini harus kita kita teriakin ya secara bersama ke zaman Israel ini sehingga kejahatan senjata atau stop perang ini bisa terjadi dengan cepat sehingga bisa menyelamatkan warga Gaza yang jumlahnya 2,2 juta ini yang sangat menantikan kehidupan normal seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baik, terima kasih ini Pak Dokter ya atas informasinya bagaimana kondisi yang terjadi akhir-akhir ini begitu, apalagi terupdate ya saat ini ya. Dan mudah-mudahan juga relawan yang ada di Gaza, relawan Indonesia yang ada di Gaza juga diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, dimudahkan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik lah ya. Sekali lagi terima kasih ini Bapak, selamat beraktivitas kembali. Salam untuk rekan-rekan yang ada di Mercy. Semoga diberikan kekuatan dan kesabaran begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Semoga perjuangan tetap istiqomah dan ujian dan dimudahkan oleh SWT. Sehingga nanti saudara-saudara kita di Gaza, Palestina bisa merengkuh kemerdekaan. Ya diharapkan kita bisa membayangkan kok ya bagaimana
dulu kita dijajah oleh Jepang, Belanda dan negara-negara yang lainnya, ini seperti apa begitu. Artinya perjuangan yang dilakukan tentu masyarakat Indonesia juga bisa berempati juga begitu ya, untuk mendukung kemerdekaan dan kebebasan Palestina berikutnya. Tadi juga disampaikan oleh Dr. Sarbini Abdul Murad ya, bagaimana kondisi saat ini yang ada di Palestina. Radio Persada FM.